Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita pertemuan ketiga mata kuliah Teknopreneur. Eh, Pertemuan ketiga kita bahas tentang ide bisnis. Jadi kita bagaimana ngekrit sebuah ide bisnis menjadi sebuah bisnis atau membuat sebuah ide bisnis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita menggunakan tools namanya Design Thinking. Next. Apa itu design thinking? Design thinking is a mindset used to solve complex problem and needed innovative approach. Ada tiga yang perlu digarisbawahi di sini adalah mindset, kemudian solve complex problem, kemudian needed innovative approach. Nah, yang pertama adalah mindset. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah mindset. Kenapa design thinking mindset? Karena kalau teman-teman sudah paham bahwa design thinking itu ada 5 tahapan ya, mulai dari 4T sampai ke prototype dan tes. Jadi sebenarnya kelima tahapan tersebut kalau kita secara lihat secara garis besar, maka kita harus melewati satu persatu tahapan tersebut, mulai dari 4 tes kemudian sampai ke tes. Tapi ketika kita menggunakannya bahwa design thinking itu tidak harus secara bertahap, tetapi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya kita. Mungkin berempat tes dulu, atau mungkin langsung ke prototype dulu, bisa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah complex problem. Apa sih complex problem? Complex problem adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan. Ada tiga ciri-ciri complex problem. Yang pertama adalah kesempatan untuk diselesaikannya itu hanya satu kali. Jadi solusinya hanya satu kali saja sebenarnya. Jadi complex problem. Yang kedua adalah no potential solution. Sangat rumit sekali untuk dipecahkan. Yang ketiga adalah kesempatan menyelesaikan tadi cuma satu kali saja. Complex problem. Jadi ke masalah yang sangat sulit sekali untuk dipecahkan. Yang ketiga adalah needed innovative approach. Di era sekarang itu adalah arus informasi itu terlalu banyak. Jadi ketika orang mencari sesuatu solusi, itu sangat mudah sekali dicari dari Google, atau mungkin bisa menanyakan ke orang lain. Beda dengan zaman dahulu ketika mencari solusi ya hanya terbatas saja. Contoh ya, ketika orang akan pergi ke mungkin pergi ke pasar dan lain sebagainya, maka solusinya adalah dulu cuma dua, yaitu cuma mungkin naik sepeda, kemudian naik angkutan umum gitu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah solusinya sudah sangat banyak sekali gitu ya. Mungkin mulai dari naik angkutan umum gitu ya, mungkin yang sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Kemudian mungkin sekarang sudah ada Grab, kemudian ada Gojek. Jadi solusi-solusi yang di era sekarang itu sangat banyak sekali yang bisa dijadikan solusi. Nah, dengan design thinking kita berharap kita dapat memberikan solusi untuk calon user kita itu sesuai yang dibutuhkan. Jadi kemungkinan user itu akan lebih sering request solusi-solusi yang dari kita yang sesuai dengan mereka. Jadi kalau dulu solusinya cuma terbatas, mungkin hanya untuk mau ke pasar naik angkutan umum. Tapi kalau sekarang kan lebih banyak pilihan, sehingga user bisa menemukan sendirinya. Tugasnya kita ketika melakukan design thinking adalah kita memberikan solusi yang benar-benar dibutuhkan oleh si calon user tersebut. Seperti itu. Itulah design thinking. Oke, next. Kemudian how to apply design thinking or organisasi, atau mungkin timnya kita. Bagaimana mengaplikasikan design thinking bagi timnya kita. Yang pertama adalah open and collaborative culture. Jadi pada tahapan ini adalah open and collaborative culture. Jadi kita budaya terbuka. Jadi semua orang bebas menyampaikan ide-idenya, kemudian semua orang bebas untuk melakukan ide tersebut. Jadi ketika kalian dalam satu tim 3 orang atau mungkin 2 orang, jadi kalian harus saling terbuka bahwa semua orang wajib menyampaikan idenya.
Kemudian semua orang wajib mencoba idenya dan jangan takut gagal. Jadi bebas. Jadi teman-teman jangan terbatas bahwa oh saya ini nanti ide saya nggak menarik, coba sampaikan aja. Kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu bahwa ternyata ide teman kalian itu lebih bagus dari ide kalian. Jadi mulai di sini kita harus mulai membuka budaya untuk terbuka. Jadi jangan disembunyikan. Jangan-jangan idenya saya karena saya takut ditertawakan gitu ya, saya takut bully bahwa ide saya kok aneh gitu ya. Itu jangan seperti itu. Jadi mulai sampaikan aja bahwa kalau ternyata ide kita itu ternyata bisa jadi lebih bagus, itu seperti itu. Jadi mulai terbuka dan yang lain, tim yang lain itu tidak untuk membuli atau mungkin mentertawakan kalau seumpama ide teman kita itu serasa aneh di telinga kita atau mungkin di luar dugaan kita, seperti itu. Yang kedua adalah cross disiplin. Jadi ketika meng-create sebuah ide, nah ini teman-teman karena kita satu kelas jurusan sistem informasi, maka disiplin ilmunya itu juga sama gitu ya, sama-sama sistem informasi, tetapi mungkin dari segi pengalaman dan lain sebagainya akan beda. Cross disiplin itu adalah ketika kita meng-create sebuah ide dengan melibatkan orang-orang di luar bidangnya kita. Contoh, jadi kita nggak mungkin dalam satu kegiatan atau mungkin dalam sebuah ide bisnis itu hanya orang-orang programmer saja, itu nggak akan ketemu gitu ya, orang-orangnya akan kaku gitu. Atau mungkin kita ketika nge-create sebuah ide itu hanya orang-orang akuntansi saja, itu tidak bisa. Jadi harus ke cross disiplin, multidisiplin ilmu. Jadi antara mungkin orang-orang programmer, kemudian orang-orang bisnis, orang-orang SI gitu ya, orang-orang ilmu komunikasi mungkin menjadi satu kemudian membuat sebuah ide. Tapi kalau seumpama satu bidang ilmu, contoh programmer, maka hasilnya kaku gitu ya. Tahu sendiri kan programmer atau mungkin dari segi bisnis gitu ya. Kalau dari programmer itu terlalu perfect contoh programnya gitu ya. Kalau dari segi bisnis contoh bisnisnya terlalu luas sehingga untuk diaplikasikan menjadi sebuah program itu sulit. Nah, itu kan harus lintas bidang ilmu gitu ya. Harus tahu bahwa dari segi programmer itu seperti ini masukannya, dari segi bisnis seperti ini gitu ya. Dari komunikasinya seperti ini, seperti itu. Yang ketiga adalah ketika kita mengaplikasikan design thinking di timnya kita gitu ya, itu lingkungan harus mendukung. Jadi teman-teman, ketika kalian meng-create sebuah design thinking itu saran saya itu posisinya jangan contoh di kelas atau mungkin posisi-posisi yang mainstream gitu ya. Mungkin kalian bisa mencari di tempat lain gitu ya. Kalau kita lihat di YouTube itu ada kantornya Tokopedia, itu kan enak gitu ya, ada ada permainannya gitu, ada PS-nya mungkin, atau di Google gitu ya, lingkungannya sangat nyaman sekali gitu ya. Untuk apa? Untuk menarik mendukung suasana mencari ide gitu ya. Makanya ide-ide mereka sangat bagus-bagus sekali gitu ya. Jadi ketika membuat sebuah ide itu jangan di kelas sebenarnya sih, atau mungkin jangan di tempat-tempat yang mainstream, mungkin ke perpus gitu ya. Tahu sendiri kan, ke perpus tuh ingatnya udah gak enak-enak gitu ya. Atau mungkin ke kampus, mungkin silakan kalian cari tempat tersendiri untuk mencari sebuah ide. Nah, selanjutnya adalah kendala dalam menerapkan design thinking. Ada 4, yaitu impulsive reaction, kemudian ego, kemudian group think, kemudian when with hammer. Yang pertama kita bahas satu. Yang pertama adalah impulsive reaction. Jadi ini adalah ketika ada masalah kemudian orang tersebut langsung reaksi, ini loh solusinya gitu ya. Jadi memberikan solusi reaktif bahwa ketika ada satu masalah maka solusinya harus ini gitu, atau mungkin solusinya seperti ini, tanpa si dia itu melihat problemnya itu apa sih gitu ya. Jadi kita harus melihat problemnya dulu gitu ya. Kadang-kadang kalau impulsif reaction itu ketika dalam satu diskusi tim ada satu masalah kemudian dia reaktif bahwa solusinya ini gitu ya, kemarin pakai seperti ini gitu. Jadi itu yang dia akan menghambat gitu ya, menghambat dari si kita ketika berdiskusi dalam tim gitu. Itu impulsif reaction. Jadi kita memberikan solusi yang reaktif bahwa kita tidak melihat sama sekali membenarkan lihat
problemnya dulu gitu, langsung langsung memberikan solusi gitu ya. Dia nggak tahu problemnya tapi dia memberikan solusi. Yang kedua adalah ego. Ini juga ego sangat penting sekali gitu ya. Dalam satu tim 3 orang itu, ego itu jangan jangan salah satu menjadi sangat dominan, atau mungkin jangan salah satu menjadi tidak ada masukan sama sekali. Artinya gini, dalam setiga tim itu saya tadi di awal saya bilang bahwa semua orang wajib untuk terbuka bahwa masing-masing harus memberikan ide apapun itu gitu ya. Ide apapun itu kemudian baru kita bahas gitu. Jadi jangan satu orang menjadi sangat dominan bahwa ini jadi dalam satu tim gitu ya. Biasanya kan ada yang dominan menonjol dari sisi akademis gitu ya, atau mungkin dalam satu tim menonjol dari sisi cara dia komunikasi gitu ya. Tapi belum tentu ketika mengeluarkan ide gitu ya, mengeluarkan ide itu belum tentu mereka idenya bagus gitu ya. Saya dalam satu tim gitu kadang-kadang ada orang yang satu tim satunya mahasiswa itu ya, salah satu mahasiswa itu yang ketika komunikasi susah banget. Jadi ketika dia bicara pakai panjang dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia nge-create sebuah ide, itu idenya itu kadang-kadang out of the box atau IT mainstream. Dan ketika kita analisa lagi ternyata idenya itu sangat menarik. Nah, kemudian jadilah sebuah produk-produk baru dari timnya kita, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah group think. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa dalam satu tim biasanya ada salah satu yang menonjol. Mungkin dia dari sisi akademis, mungkin IPK-nya tinggi gitu ya, atau mungkin cara komunikasinya itu tinggi gitu ya. Atau mungkin dalam satu tim itu kadang-kadang ada anak yang kadang-kadang dia ngantukan gitu ya, nggak kelihatan bahwa dia itu bersemangat gitu ya. Jadi dalam satu tim jangan cenderung ke satu orang saja bahwa dia itu nilai akademisnya tinggi, bahwa dia IPK-nya tinggi. Oh, dia itu ketua BEM jadi komunikasinya bagus. Tetapi kita nggak tahu bahwa ketika dalam nge-create sebuah ide itu kemudian si ketua BEM tersebut atau mungkin dia yang aktif di organisasi idenya bagus, itu belum tentu. Sangat-sangat memungkinkan itu idenya nggak menarik sama sekali karena mungkin kaku dan lain sebagainya. Jadi dalam satu kelompok itu jangan cenderung ke satu orang. Kalau tiga ya kita fokus ke tiga. Semuanya harus aktif untuk memberikan sebuah ide masing-masing. Kemudian nanti dari ketiga ide itu kemudian kita eliminasi satu persatu. Kemudian kita diskusikan mana yang kira-kira akan diangkat selanjutnya. Seperti itu. Jadi jangan fokus ke satu orang. Jadi udahlah, saya percaya sama kamu kan pinter. Belum tentu gitu ya. Tadi saya cerita bahwa dalam satu tim ada orang yang satu komunikasi itu susah sekali gitu ya. Dia kalau komunikasinya lama, ngomongnya lama dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia nge-create sebuah ide itu idenya sangat menarik sekali dan kadang-kadang di luar pemikirannya kita dalam satu tim. Itu kadang-kadang kita sering pakai untuk membuat sebuah layanan atau produk yang baru dari layanannya kita. Itu group think ya. Jangan terfokus ke satu orang. Atau mungkin karena mungkin gak enak gitu ya, gak enak bahwa gak enak lah, bosnya udah ngomong seperti ini, gak enak lah, itu ketua timnya sudah ngomong seperti ini. Itu jangan seperti itu. Jadi budaya Jawa yang gak enak itu mulai dibuang, yang gak enakan gitu ya, keenakan tapi di belakangnya grundel. Kemudian yang keempat adalah man with hammer. Jadi kendala yang keempat adalah ketika ada seseorang yang melihat satu masalah tetapi dia memberikan solusi yang sama, atau mungkin bukan solusi yang sama tetapi pola yang sama gitu ya. Jadi ketika tadi kembali lagi ke impulsive reaction gitu ya. Jadi ketika ada satu masalah bahwa saya kemarin pakai ini kok gitu ya. Jadi dia memberikan solusinya itu dengan pola yang sama. Jadi kalau teman-teman man with hammer tuh palu bahwa paku itu untuk menggunakannya kan dipukul. Semua jenis paku gitu ya, baik yang lurus, yang tajam, yang bengkok dan lain sebagainya, solusinya sama, dipukul itu ya. Jadi yang maksud saya adalah man with hammer adalah orang-orang yang memberikan solusi dengan pola yang sama gitu ya. Jadi ketika ada solusi yang berbeda kemudian dia biasanya akan bilang kemarin saya pakai ini gitu ya dan berhasil. Itu kan kemarin masalah yang beda. Kalau yang sekarang kan masalahnya beda lagi gitu ya.
ini bukan masalah yang sama gitu. Kadang-kadang masalah yang sama itu juga solusinya akan berbeda. Itu ada 4 yang membuat kendala-kendala dalam menerapkan design thinking. Oke, next. Selanjutnya kita bicara design thinking itu arahnya ke inovasi. Jadi teman-teman, dalam design thinking itu kita tidak hanya nge-create sebuah ide bisnis menjadi bisnis yang baru. Contoh membuat startup yang baru gitu ya. Dalam timnya saya gitu ya, dalam satu tim itu kita punya startup sendiri. Punya startup ya, ada beberapa yang startup gitu ya, yang kemarin sudah saya ceritakan. Kita menggunakan design thinking itu untuk nge-create layanan baru gitu ya. Jadi membuat layanan baru, kemudian membuat inovasi yang baru. Jadi seperti itu. Jadi kita nge-create design thinking itu membuat sebuah ide bisnis yang baru atau membuat inovasi yang baru. Jadi membuat sesuatu layanan yang baru, itu design thinking. Nah, itu apa design thinking? Tadi sudah saya jelaskan di awal itu ya. Yang 3 itu bahwa yang pertama itu adalah berpusat pada manusia. Kita memberikan solusi kepada manusia atau user. Jadi kita berpusat pada manusia, bagaimana si human itu melakukan kegiatan, bagaimana si human itu memecahkan masalahnya dan lain sebagainya. Kemudian adalah kolaboratif. Jadi satu tim kolaborasi gitu ya, memberikan solusi, memberikan ide dan lain sebagainya, itu harus kolaboratif. Tadi kemarin di awal sudah saya ceritakan juga gitu ya, kendala dan seperti apa gitu ya, itu harus kolaboratif dalam satu tim. Tidak ada istilahnya dalam makanya saya bikin 3 tim. 3 orang dalam satu tim. Karena apa? Biar semuanya mudah berkomunikasi. Bayangkan kalau seumpama satu tim itu ada 10 orang atau dalam satu kelompok 10 orang. Saya yakin ada beberapa orang yang akan mengandalkan, yang kerja mungkin cuma 2 atau 3 orang. Makanya saya bikin 3 orang aja biar semuanya itu memberikan kontribusi. Optimis, design thinking harus optimis bahwa ide kita itu akan berhasil. Kemudian eksperimen itu karena dalam tahapannya itu adalah ada testingnya, itu eksperimen, dicoba lagi, dites lagi, kemudian create ide lagi, kemudian tes lagi dan lain sebagainya sampai eksperimen, dicoba lagi. Nah, ini ada 5 tahapan design thinking. Tadi di awal sudah saya ceritakan. Ada 4 phase: define, idea, prototype, dan test. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu 4 phase? Nah, how to develop 4 phase. Yang pertama adalah soft skill. Tadi saya bilang bahwa cross disiplin atau mungkin multidisiplin. Jadi teman-teman, ketika berempati itu jangan pakai hard skill programmer gitu ya, dari sudut programmer gitu ya. Kita memberikan solusi itu ya, dari sudut programmer, nanti akan kaku jadinya. Jadi pahami ya, jadi soft skill pahami gitu ya. Kita pakainya soft skill, pendekatannya akan beda. Kalau kita memberikan solusi dari sisi akuntansi gitu ya, akan beda lagi gitu ya, soft skill. Kemudian pahami body language. Body language itu bahasa tubuh, atau mungkin kita melihat user itu pahami yang user kerjakan atau mungkin yang user lakukan, itu dipahami body language-nya seperti apa. Kemudian interview ya, kita melakukan interview, wawancara gitu ya. Jadi pertama soft skill, kemudian pahami body language, kemudian interview, wawancara. Kemudian kita bisa menggunakan aplikasi gitu ya. What, how, why. Apa yang bisa kami selesaikan, bagaimana menyelesaikannya, kenapa harus diselesaikan, itu pakai aplikasi how, what, how, why. Kemudian interview ya, kita melakukan interview, kemudian kita melakukan analogi itu contoh, kita analogikan. Jadi kalau dalam sebuah sistem gitu ya, kita analogikan itu jangan analogikan ke sistem gitu ya. Maka karena nggak semua orang contoh kita memberikan sebuah solusi sistem untuk calon orang yang tidak tahu sama sekali tentang komputer gitu ya. Pengalaman saya seperti itu, karena sebagai IT konsultan itu agak susah ketika kita bertemu dengan orang yang sama sekali tidak punya latar belakang komputer.
bahkan dia punya komputer itu pun kemarin gitu. Contohnya kan kemarin saya cerita juga itu ada ibu-ibu yang pengen bikin Facebook gitu ya. Nah, solusinya adalah berempatinya adalah kita memberikan analogi yang lain yang dia paham gitu ya. Kita memberikan solusi yang analog. Empati caranya adalah memberikan analogi yang lain, jangan memberikan analogi yang sistem, akan susah sekali gitu jadinya, nggak akan ketemu gitu. Nah ini empathize fokus pada manusia. Kita fokus pada manusia, fokus kepada humannya. Karena apa? Karena dia akan memakai solusinya kita gitu ya. Observe, inject, kemudian immerse. Kita bahas satu-satu. Empathize itu berfokus kepada manusia. Karena apa? Karena manusia yang akan menggunakan solusinya kita atau idenya kita, kan bukan yang lain. Karena pasti user kita adalah manusianya itu sendiri gitu ya. Fokus kepada manusia. Nah, tadi kita bahas satu-satu tentang observe. Observe adalah mengamati apa yang dilakukan user. Tadi saya bilang body language. Di awal sudah saya ceritakan caranya, ini juga sama, mengamati apa yang dilakukan oleh user atau cara mereka. Body language seperti apa sih gitu ya. Mengamati. Berinteraksi dengan lingkungannya membantu kalian untuk memahami kebutuhan mereka. Interaksi langsung. Jadi posisikan itu kita di posisi mereka. Di posisi ketika mereka dapat masalahnya seperti apa sih gitu ya. Kita seakan-akan mendapatkan masalah yang sama gitu ya. Berinteraksi langsung, amati. Yang kedua adalah engage, terlibat. Tadi saya bilang berinteraksi langsung, terlibat secara langsung untuk membantu dalam mengungkapkan cara berpikir dan nilai-nilai yang mereka pegang. Kita dapat mengerti pandangan user melalui cerita-cerita atau hal-hal yang mereka lakukan. Jadi kadang-kadang untuk mendapat insight atau pemahaman dari si user itu, kita harus terlibat dengan mereka gitu ya. Dengan kita terlibat, maka terlibat secara langsung, itu ya, berinteraksi dengan cara langsung. Si user akan cerita gitu ya, akan cerita ke kita gitu ya, cerita-ceritanya dan pemahamannya, insightnya dari user itu, maka kita akan dapat menangkap sebuah solusi atau permasalahannya nanti gitu ya, karena kita terlibat langsung. Ketika terlibat langsung, kita langsung menghadapi masalahnya langsung, maka otomatis di otak kita akan mengeksekusi sebuah ide atau solusi. Jadi kita memahami pada user dan pandangan melalui cerita-cerita mereka gitu ya. Kita menangkap insightnya mereka gitu ya, pemahamannya mereka seperti apa. Kemudian immerse, rasakan langsung. Setelah mengamati dan melibatkan diri dengan user, penting untuk merasakan langsung pengalaman user. Jadi tadi saya cerita juga, saya ulang-ulang lagi gitu ya. Kita terlibat langsung dengan mereka, pengalaman user seperti apa gitu ya. Temukan atau jika perlu ciptakan pengalaman tersebut agar kalian merasakan situasi yang dialami user. Jadi seakan-akan kita mendapatkan masalah yang sama gitu ya. Itu dengan kita mendapatkan masalah yang sama, maka di otak kita gitu ya, di otak kita akan mengkreat sebuah ide atau solusi gitu ya. Itu 3 ya. Kenapa melakukan empati? Ya, seorang desainer atau desainer itu, masalah yang kalian coba selesaikan seringkali bukanlah masalah kalian sendiri, melainkan masalah sekelompok orang tertentu atau user. Ketika membuat desain, penting untuk memahami diri mereka, apa yang penting bagi mereka gitu ya. Jadi kita kan sebenarnya kan memberikan solusi untuk orang lain atau user gitu ya. Jadi kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh si user, bukan apa yang dirasakan oleh kita. Jadi gini, saya kasih contoh. Contoh yang ibu-ibu tadi minta Facebook gitu ya. Kalau yang dirasakan oleh saya gitu ya, lah masalahnya kayak gitu tuh ya, tinggal pakai Facebook aja tuh, gampang gitu kan. Jadi ketika si dia punya masalah, dia tidak menggunakan Facebook, tetapi dari segi pandang kita gitu ya, segi pandang kita, loh pakai Facebook aja cukup kok, kenapa harus bikin? Itu kan solusinya kita, tetapi tidak akan menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, kita harus memahami sebenarnya yang dirasakan dia itu apa sih, kenapa dia tidak mau pakai Facebook, kenapa dia mau bikin Facebook gitu ya. Ternyata alasannya adalah karena Facebook tidak aman. Tidak aman dalam hal contoh dari pornografi, gambar-gambar yang tidak jelas dan sebagainya. Terus saya lakukan empati, terus seakan-akan saya posisi dia gitu ya, karena dia seorang ustazah, jadi itu menghindari itu gitu ya. Oh, ternyata masalahnya seperti itu. Dengan berempati ternyata saya tahu nih permasalahan seperti itu. Jadi solusinya itu ya, kita akan mungkin sebuah solusi, ide-ide yang lain gitu ya. Maka kalau saya
selesaikan dengan cara yang dia minta gitu ya, bikin Facebook ya nggak akan selesai gitu ya. Bikin Facebook itu lama gitu ya, artinya butuh resource yang sangat lama sekali. Maka saya berempati lagi bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Maka saya memberikan solusi yang lain. Solusinya ya rahasia gitu ya, itu rahasia dari perusahaan. Kemudian, nah yang kedua adalah define, mendefinisikan atau menentukan masalah. Jadi teman-teman, kalian bertiga itu, satu kelompok bertiga itu berempati, kemudian memberikan masalah satu persatu. Jadi caranya seperti ini. Kalian setiap satu orang itu minimal mencari masalah dulu, mencari masalah yang kalian berdasarkan empati kalian masing-masing gitu ya, masing-masing user, masing-masing tim, bukan masing-masing anggota tim. Jadi kalian memberikan suatu masalah dulu gitu ya. Kalau sudah gitu ya, kalian bahas dalam satu tim. Dari 3 masalah tersebut, maka kalau satu tim minimal ada 3 masalah. Kalau lebih dari 3 lebih baik lagi. Fokus pada user yang spesifik. Nah, kemudian kita eliminasi lagi masalah-masalahnya, jadi satu masalah saja. Kemudian masalah itu didefinisikan. Kita fokus pada user yang spesifik gitu ya. Usernya itu harus jelas siapa yang akan memakai produknya kita gitu ya. Usernya harus jelas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan insight. Tadi saya bilang insight itu adalah pemahaman atau pengalaman dari si user, berdasarkan insight dan kebutuhan dari user. Jadi yang kedua adalah mendefinisikan, menentukan masalahnya, kemudian kita pecah lagi. Masalah tersebut itu harus untuk menyelesaikan user yang spesifik, jelas usernya siapa gitu ya. Yang kedua adalah berdasarkan kebutuhan dari user atau pengalaman user itu ya. Nah, a good problem statement, problem atau statement solusi untuk menyelesaikan masalah yang adalah tadi saya bilang user centered, user yang spesifik. Usernya itu spesifik, harus jelas siapa yang akan kita selesaikan. Apakah itu mungkin kalau contoh Tokopedia berarti orang-orang yang ingin berdagang online gitu ya, spesifik. Orang yang ingin berdagang online kan spesifik, nggak semuanya gitu ya. Kemudian user center itu harus jelas gitu ya. Kalau di kalau di Batik Pekalongan itu user centerednya adalah entusias batik, orang-orang yang ingin menemukan batik yang benar-benar pas bagi kita. Artinya batik yang benar-benar original, target pasarnya jelas gitu. Kemudian yang kedua adalah broad enough for creative freedom. Jadi kebebasan untuk kreatif, tetapi ada narrow enough, broad enough for creative freedom, and narrow enough. Jadi ada batas-batas yang membuat project tersebut manageable. Contohnya ini dapat dimanage oleh kita kan. Kalau sebuah masalah, kalau kita menyelesaikan masalah untuk kemiskinan di seluruh umat dunia kan nggak mungkin. Usernya nggak jelas gitu ya, terlalu luas. Itu kita spesifikkan saja gitu ya, memberikan solusi untuk yang spesifik, untuk user yang spesifik, yang tadi saya bilang spesifik. Jadi kita nggak mungkin memberikan solusi yang sangat luas sekali tadi, menyelesaikan kemiskinan di seluruh dunia. Itu nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin sekali gitu ya, susah gitu ya. Yang lebih spesifik mungkin untuk menyelesaikan kemiskinan di seluruh Kabupaten Banyumas, itu spesifik. Karena ketika kita hitung gitu ya, itu bisa di manage, itu masih bisa memungkinkan itu ya. Kemudian ketika tadi masalahnya sudah ketemu gitu ya, apa masalahnya, kemudian usernya siapa, kemudian dari masalah tersebut kebutuhan user apa, itu ditulis semua, kemudian baru kita kasih sebuah solusi. Tadi kan baru masalah dulu tuh,
dari tiga orang memberikan masalah gitu ya. Kemudian kita eliminasi ini, kita diskusikan masalahnya satu aja ini gitu ya. Tetapi dari masalah tersebut usernya jelas gitu ya, kebutuhan usernya jelas dan lain sebagainya, insight dari user jelas, tidak terlalu luas gitu ya. Kalau sudah ketemu masalahnya, kemudian itu adalah ideation adalah menghasilkan ide dari masalah tersebut gitu ya, mengeluarkan ide-ide yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan. Jadi masalah tadi keluarkan, kemudian kita mencari idenya masing-masing. Setiap satu kelompok tersebut, 3 orang tersebut harus memberikan ide-idenya sendiri gitu ya. Nggak usah takut gagal gitu ya, nggak usah takut dipermalukan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang lain juga harus support juga bahwa ide semua apapun itu yang aneh pun harus ditampung, karena bisa jadi ide temennya kita itu ternyata lebih baik, seperti itu. Nah, ini adalah ideation solution. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah focus on one problem. Tadi saya ceritakan bahwa masing-masing satu kelompok itu minimal ada 3 problem, 3 masalah gitu ya. Minimal 3, bisa jadi 10, bisa jadi gitu ya. Itu lebih ekspor lagi kalau lebih dari 3 masalah. Tulis semuanya aja. Kemudian dalam satu kelompok itu vote kira-kira masalah yang akan kita selesaikan mana sih, yang tadi saya ceritakan itu ya, yang usernya spesifik, kemudian sesuai kebutuhan si user. Kemudian dikategorikan, masalah-masalah dikategorikan, kemudian baru penyelesaian di seleksi prototype. Ditulis, artinya teman-teman, prototype itu gak melulu soal aplikasi ya. Prototype itu sketsa kasar gitu ya. Mungkin kalau di sisi animasi ada storyboard gitu ya. Jadi kalau kalian punya kertas kecil, ditempel, ditulis semua di situ, dibikin sebuah prototipenya. Mungkin setelah ini apa. Jadi prototipe itu untuk menyelesaikan solusinya sebenarnya. Jadi prototipe itu nggak harus sebuah prototipe aplikasi, nggak gitu ya. Kalian gambar sketsa aja gitu ya, dituliskan aja, nggak kalau sketsa susah, kalau kalian imajinasi untuk gambarnya susah, kalian tuliskan aja di kertas. Oke, udah itu ya 4 ya. Selanjutnya prototype, mengaplikasikan ide-ide yang sudah dikumpulkan dalam bentuk fisik. Tadi saya bilang kayak bisa pakai catatan atau post-it gitu ya. Saya seringnya di tim itu pakai post-it. Jadi saya bagikan ke tim post-itnya itu ya. Kemudian tak suruh tulis idenya, atau mungkin yang pertama adalah tulis permasalahannya. Kalau di kelas biasanya saya pakai post-it itu, saya bagikan dalam satu kelas. Kemudian dalam satu kelas tersebut, ayo teman-teman silakan cari idenya, kemudian kalian tempel di depan di papan tulis gitu ya, atau di tembok. Itu ditempelkan, nanti kan kelihatan tuh solusinya, prototipenya dan lain sebagainya. Tadi saya bilang kegiatan role play, objek, kemudian storyboard, itu jadi prototype. Kalian tulis aja semuanya pakai post-it, ditempel gitu ya. Jadi seperti itu cara cara membuat sebuah prototype. Nah ini guideline-nya untuk prototype adalah start building, nggak usah mikir panjang, kerjakan gitu ya. Don't spend too much time building prototype. Jangan terlalu banyak membuang waktunya kalian untuk membuat sebuah prototype. Jadi fokusnya yang jelas kalian ya udah langsung aja gitu ya, bikin aja, nggak usah banyak mikir gitu ya, bikin pokoknya. Tadi sudah ketemu masalahnya, kemudian kalian bikin, keep user in mind. Jadi tetap fokus kepada si user tersebut. Jadi guideline-nya itu. Jadi apapun itu pokoknya langsung kerjakan, nggak usah mikir panjang gitu ya, karena itu masih prototype, itu masih sketsa kasar gitu ya. Jadi kalau kalian terlalu banyak bermikir gitu ya, nggak selesai. Saya selalu berpegang teguh pada done better than perfect, done is better than perfect. Jadi selesai itu lebih baik daripada sempurna. Karena apa? Kalau selesai itu bisa jadi sempurna gitu ya, tetapi kalau nggak selesai pasti nggak sempurna.
fokusnya ke situ sih. Jadi yang penting bikin dulu aja gitu ya, nggak usah mikir macam-macam deh, nggak usah mikir macam-macam bahwa apa namanya oh jangan-jangan nanti salah gitu dan lain sebagainya, atau mungkin jelek, itu nggak usah mikir seperti itu. Yang penting kerjakan dulu gitu ya. Yang selanjutnya adalah tahapan tes uji coba. Tahapan tes adalah peluang untuk memperbaiki solusi kalian. Makanya tadi saya bilang prototipe itu bikin dulu gitu ya, nggak usah mikir macam-macam, karena ada tahapan yang kelima, kita tes prototipenya bagus apa enggak itu ya. Makanya jangan terlalu mikir panjang gitu ya. Tahapan tes adalah untuk memperbaiki solusi kalian dan membuat ininya lebih baik lagi. Tahapan ini dapat dilakukan secara berulang sampai kita mendapatkan hasil yang terbaik. Prototipenya bikin langsung dites. Tes itu nggak perlu, tadi mindsetnya mulai dirubah dulu bahwa jangan berpikir bahwa aplikasi gitu ya. Prototipenya itu bisa jadi kayak sketsa kasar, itu bisa jadi prototip. Nah, untuk tes itu ada guideline-nya atau cara-caranya. Yang pertama adalah create multiple prototype to help user compare alternative. Dalam satu masalah, ketemukan idenya, berikan prototipe yang lebih dari satu buat si user. Kalau teman-teman hanya memberikan satu prototipe saja, maka kita tidak bisa mengcompare, membandingkan prototipe ini bagus atau tidak. Makanya tadi saya bilang jangan terlalu banyak mikir untuk membuat sebuah prototipe. Kerjakan, bikin, selesai gitu ya. Kemudian baru dites, kasih ke user nih, kasih user lebih dari 1, 2, 3, kasihkan semuanya gitu ya, biar si user milih gitu ya. Nah, baru kemudian suruh milih tuh, let user use prototype gitu ya. Biarkan mereka menggunakannya gitu ya. Kita amati gitu ya. Nanti kita akan dapat body language dari si user itu seperti apa. Kemudian adalah yang ketiga adalah encourage user to thinking out loud. Thinking out loud itu apa gitu ya? Metode yang membuat user itu mengatakan apapun untuk menggunakan prototype. Jadi ketika membuat prototype itu biasanya kalau saya seperti ini. Saya ketika dapat project itu saya kasih gambaran kasarnya gitu ya. Ini seperti ini. Kemudian dia akan pakai. Dia akan ngomong apapun gitu ya. Catat semuanya seperti itu ya. Catat apapun yang diomongkan oleh si user itu, catat gitu ya. Secara nggak sadar itu adalah insight adalah pengalaman si user. Catat semuanya. Kadang-kadang kita dapat solusi dari situ gitu ya, dapat solusi yang nggak apa namanya di luar pemikirannya kita gitu ya, thinking out loud gitu ya, dari si user gitu ya. User ngecopros apa, biarin aja dia ngomong apa, catat semuanya. Kalau biasa saya rekam gitu ya. Kalau saya kan catatannya jelek. Kalau saya nulis sendiri itu kadang-kadang saya lupa ini saya nulis apa gitu ya. Saya rekam biasanya. Dia ngomong apa saya rekam. Terus kayak gitu. Thinking out loud. Jadi kadang-kadang saya menemukan solusi yang sangat-sangat brilian dari situ gitu ya. Karena kan setelah tes kan kembali lagi ke solusi, dites lagi gitu ya. Yang keempat adalah observe user interactive with the prototype. Nah, ini tadi kembali lagi ke mungkin let user use the prototype gitu ya. Bagaimana interaksi si user ketika menggunakan prototype tersebut gitu ya. Kita lihat gitu ya. Kita amati, tadi dia ngomong apa dicatat, bahasa tubuhnya gitu ya. Apakah dia kesulitan menggunakan prototype kita? Apakah dia enjoy dengan prototype kita gitu ya. Body language-nya kan kelihatan tanpa kita harus tanya gitu ya. Makanya gini, ketika menggunakan sebuah aplikasi, kita akan melihat mimik muka si user itu ya. Kelihatan bahwa dia kesulitan. Di awal dia buka dia kesulitan. Kok seperti ini gitu ya. Kok seperti ini. Nah, itu berarti itu dicatat, jadi catatan body language-nya gitu ya. Nah, secara tidak langsung kita akan dapat insight dari si user dari body language tersebut. Dari yang pertama adalah catatan dia ngomong apa, kemudian dari bahasa tubuh dia. Kesulitankah? Kan kelihatan tuh kalau dia membuat sebuah apa namanya? Menemukan sesuatu yang baru, kemudian dia akan kesusahan, itu kan kelihatan dari meme mukanya. Aneh gitu ya. Catat semuanya. Kemudian prompt users answer itu ya, jadi jawaban-jawaban dari si user tersebut. Itu sih untuk tes guideline. Selanjutnya adalah ini kenapa sih perlu tes? Yang pertama adalah memperbaiki prototype and
dan solusinya. Jadi memperbaiki solusi dari kita dari permasalahannya. Jadi dengan prototipe itu kita bisa memperbaikinya. Jadi dengan tes kita bisa memperbaiki prototipe. Makanya jangan berpikir terlalu panjang, terlalu lama gitu ya, bikin aja gitu ya. Itu mempelajari user lebih dalam. Tadi tahapan yang tadi saya bilang, body language-nya, insight dari si user gitu ya, lebih dalam. Kemudian mengetesnya dan memperbaiki pernyataan masalah. Itu kenapa kita harus melakukan tes. Nah, tadi saya bilang di awal, tahapan tidak harus berurutan tapi dilakukan secara simultan dan dapat diulang gitu ya. Artinya tahapannya dari tes sampai tes itu tidak berulang, tidak bertahap, tapi bisa jadi tidak berurutan. Jadi bisa simultan dan dapat diulang. Pengulangan adalah hal yang mendasar dalam design thinking. Tadi saya bilang, jangan bicara perfect dulu, jangan bicara sempurna dulu. Karena ketika mengkreasi sebuah ide, kita perulangan itu sangat penting sekali gitu ya. Jadi teman-teman, di otak kalian itu jangan menggunakan metode kayak waterfall yang kaku sekali gitu ya. Kita pakainya agile. Agile itu yang penting ide kita deliver ke si user gitu ya. Ide kita, prototipe kita deliver user. Nanti si user akan feedback ke kita. Revisi lagi, kita deliver lagi gitu ya. User akan feedback kita. Nah, maka sampai si user bicara, oke, ini bagus gitu ya. Paham ya? Jadi teman-teman, ketika ada ide atau prototipe kita deliver, kita kirim ke user akan memberikan pernyataan macam-macam tadi di tahapan tadi gitu ya. Kembalikan ke kita, ulang lagi, kasih solusi lagi, prototipe lagi, kita deliver lagi, maka akan kembali lagi ke kita sampai dia bilang, oke, ini bagus sekali solusinya. Itu tahapan itu berarti selesai. Nah, goalnya apa sih dari design thinking gitu ya? Goal dari design thinking adalah ide atau mungkin end of goalnya dari user ide adalah sebuah ide atau mungkin solusi. Ide dan solusi. Yang apa? Yang desirable, feasible, dan viable. Desirable adalah ide tersebut disukai oleh si user. Dia suka dengan ide kita gitu ya. Artinya dia mau menggunakan ide kita itu. Maka kalau idenya sudah disukai, tadi saya bilang, oke, ini bagus, berarti sudah disukai, tuh selesai permasalahannya sebenarnya dari si ide. Tetapi belum selesai lagi. Disukai itu harus feasible. Feasible itu adalah kemungkinan untuk dibuat menggunakan aplikasi atau dengan teknologi. Jadi kalau idenya disukai tetapi tidak mungkin untuk diterapkan di teknologi, ya jangan. Tadi kembali lagi ke belakang lagi yang saya ceritakan. Idenya bagus, bikin Facebook gitu ya. Secara teknologi bagus juga gitu ya. Tetapi dari sisi yang lain, infrastruktur nanti nggak nemu, makanya ada viable. Jadi desirable itu disukai. Yang kedua adalah feasible, bisa diterapkan di sisi teknologi. Tapi yang ketiga itu ada viable, dari segi return of investment atau dari segi bisnis. Kalau dari segi bisnis nggak nutup, ya jangan dikerjakan. Paham ya? Goalnya adalah 3 ini. Tadi saya bilang, si ibu tersebut dia pengen bikin Facebook. Dari segi teknologi, bikin Facebook itu gampang, bisa digunakan. Tapi dari segi investasi itu nggak memungkinkan, karena dia itu ibu rumah tangga, mungkin keuangannya juga nggak seberapa, mungkin ya, mungkin kaya tapi nggak mungkin untuk bikin infrastruktur sekelas Facebook juga butuh biaya yang besar, biaya yang gede gitu ya. Jadi kalau dia itu dari segi bisnis itu tidak memungkinkan gitu ya, atau mungkin kita tidak dapat uang dari itu gitu ya, atau mungkin dari segi investasi ketika kita menggelontorkan uang untuk uang produk tersebut tetapi tidak bisa menghasilkan, ya jangan dikerjakan gitu ya, sia-sia gitu ya. Makanya teman-teman harus 3 itu goalnya, harus ketika membuat sebuah ide patokannya adalah 3 ini, desirable, feasible, kemudian viable, seperti itu. Oke teman-teman, cukup
dari saya tentang design thinking. Jadi teman-teman pahami apa itu design thinking. Jadi itu tahapan-tahapannya, ada kelima tahapan itu. Pahami dulu yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa saya dijabri ke saya langsung, itu diskusi gitu ya. Karena untuk mengcreate sebuah ide itu agak susah gampang. Baik, terima kasih. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.